3. Minuman yang perlu diwaspadai karena bikin kebas kaki akibat gula tinggi makin menjadi-jadi. Kita bahas Bapak Ibu. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, kalau Anda mau konsultasi, tekan tanda plus di sini, lalu komen mau konsultasi, jangan lupa di-share supaya jadi amal jariah. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih kebas? Karena gula bisa jadi panas dan juga nyeri yang parah. Kebas kaki yang awalnya kerasa ringan pada penderita kadar gula tinggi itu sering berubah jadi rasa panas, jadi nusuk, jadi kebakar, hingga nyeri tajam. Dan ini bukan sekedar sensasi biasa Bapak Ibu, tapi reaksi saraf yang udah mengalami kerusakan metabolik dari paparan gula darah tinggi yang berkepanjangan. Ini disebut dengan neuropati, yaitu kerusakan saraf akibat kadar gula yang tidak terkontrol dalam waktu lama. Ini adalah salah satu komplikasi gula yang paling umum. Saraf kaki itu rentan banget Bapak Ibu terhadap perubahan metabolik dan sirkulasi karena dia tuh berada paling jauh dari jantung kita, serta pembuluh darah mikro yang kecil. Paparan gula darah tinggi yang berkepanjangan akan menyebabkan lemahnya dinding pembuluh darah kecil dan mengurangi suplai oksigen serta nutrisi ke sel saraf. Akibatnya Bapak Ibu, saraf jadi lebih sensitif, rusak, dan memicu sensasi nyeri. Juga panas dan kebas yang bikin nyiksa banget. Nah, beberapa penelitian klinis telah menunjukkan hubungan kuat antara kontrol gula darah yang buruk dengan kejadian neuropati perifer. Pada studi observasional di Pusat Diabetes di RSUP Sanglah Denpasar, peneliti menemukan bahwa kadar gula puasa 2 jam setelah makan, dan HbA1c memiliki hubungan signifikan dengan neuropati perifer. Artinya, semakin tinggi gula darah, semakin besar resiko saraf rusak. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa gula yang tidak terkontrol itu adalah faktor resiko independen penting buat nyeri neuropati diabetik. Dengan risiko nyeri dan kerusakan saraf meningkat pada individu dengan hiperglikemia kronis. Lebih jauh lagi Bapak Ibu, review ilmiah menunjukkan bahwa gula darah tinggi memicu stres oksidatif dan juga peradangan pada neuron, mempercepat kematian sel saraf, dan membuat saraf-saraf kecil lebih hyper-excitable. Artinya mereka tuh bereaksi berlebihan Bapak Ibu terhadap rangsangan dan memicu sensasi nyeri tajam atau seperti terbakar. Nah, jadi singkatnya Bapak Ibu, kebas kaki itu bukan semata-mata karena gula tinggi sesaat, tapi karena gulanya tinggi berulang kali, berkepanjangan, yang dia akan ngerusak mikrosirkulasi dan juga struktur saraf perifer terutama di kaki. Oke, kita bahas nih 3 minuman yang perlu Anda waspadai. Bukan dihindari, tapi di stop total aja deh kalau sudah punya kebas. Yang pertama apa? Minuman bersoda, ya, dan minuman ringan manis. Contoh soda, minuman soda ya, ada mereknya. Terus habis itu teh manis yang ada dalam kemasan. Juga minuman-minuman energi. Anda tahu lah ya minuman energi. Nah, minuman bersoda Bapak Ibu, minuman ringan manis dan juga minuman energi itu adalah sumber gula bebas yang paling umum dalam diet modern. Kenapa bahaya? Yaitu mereka itu mengandung gula dalam bentuk cair yang diserap sangat cepat ke dalam darah tanpa perlu dicerna dulu oleh lambung atau usus. Jadi cepat banget Bapak Ibu bikin lonjakan gula, ya. Dan itu lebih tinggi daripada Anda makan gula dalam makanan padat. Konsumsi minuman manis secara konsisten itu berkaitan banget sama peningkatan resiko diabetes tipe 2, resistensi insulin, dan juga sindrom metabolik. Nah, semua kondisi ini yang meningkatkan resiko neuropati Bapak Ibu. Nah, apa dampaknya pada saraf kaki? Setiap Anda ngalamin lonjakan gula darah, ini akan memaksa sistem saraf bekerja ekstra. Dia akan mempercepat pembentukan produk akhir dari glikasi atau AGEs dan stres oksidatif yang menyebabkan radang mikro pada saraf. Sehingga dia akan ningkatin sensasi kebakar, nyeri, dan juga kebas-kebas yang makin parah. Yang kedua, minuman kemasan rasa buah atau jus buah manis kemasan. Kuncinya bukan buah ya, tapi kemasannya. Sering itu dianggap sehat karena berasal dari buah, tapi banyak jus buah kemasan itu sebenarnya dia mengandung gula tambahan Bapak Ibu, atau jumlah gula yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari soda. Nah, dampaknya gimana? Kandungan fruktosa tinggi itu bisa cepat Anda ngalamin resistensi insulin, terutama kalau Anda konsumsi tanpa serat buah keseluruhan. Jadi beda Bapak Ibu ya, makan buah sama jus buah kemasan. Lebih bagus mana Pak? Iya jelas buah asli itu seratnya lebih 100% dan tidak tambahan gula.
Efek lonjakan gula itu hampir sama kayak Anda minum soda, bikin pankreas dan sistem saraf terpapar Bapak Ibu, terpapar gula berulang kali dan berulang kali. Ini yang sering berkaitan banget sama neuropati. Kenapa? Gula tinggi ini menyebabkan mekanisme yang sama Bapak Ibu ya. Kerusakan kapiler, ya, mikrovaskuler dan pengurangan aliran darah ke dalam saraf kaki. Itu akan bikin rasa kebas yang berubah jadi nyeri seperti panas atau kebakar ketika saraf tidak lagi dapat menghantarkan sinyal yang normal. Yang ketiga, minuman sport atau minuman energi atau minuman olahan atau minuman kolagen yang tinggi gula. Nah, banyak minuman sport atau minuman-minuman yang menawarkan elektrolit, rasa, dan juga energi cepat. Tapi kalau Anda nggak cukup banyak membakarnya, ini akan mengandung, karena dia kandungan gulanya tinggi ya Bapak Ibu ya, cepat memberi energi atau bahkan kombinasi gula dengan bahan lain yang berdampak pada metabolisme. Masalahnya gimana? Nah, sebenarnya penelitian global menyatakan bahwa minuman manis jenis apapun termasuk yang diposisikan sebagai minuman olahraga atau minuman sehat dengan gula tinggi itu ada kaitannya Bapak Ibu dengan peningkatan risiko diabetes dan gangguan metabolik. Selain gula, beberapa tambahan lain seperti stimulan dapat memperburuk peradangan sistemik yang juga memicu reaksi saraf. Akibatnya apa? Pada saraf dan kaki, paparan gula berkepanjangan yang tinggi dan minuman ini akan mempercepat kerusakan saraf perifer, yang pada akhirnya dia akan berkontribusi pada kondisi kebas yang berkembang jadi nyeri, neuropatik, rasa kebakar, panas, kesemutan yang tak menyenangkan Bapak Ibu. Dan menurunnya kemampuan saraf mengantarkan sensasi normal. Nah, jadi gimana Bapak Ibu indeks glikemik dan gula cair versus gula padat? Salah satu konsep penting di sini adalah indeks glikemik dan cara tubuh itu menyerap gula. Gitu ya. Nah, gula dalam minuman tinggi glikemik artinya akan diserap cepat, kesimpulannya gitu ya. Memicu lonjakan gula darah masuk ke dalam aliran darah tanpa buffer dari serat, lemak, dan protein. Dia akan ngebebanin pankreas dan meningkatkan resistensi insulin dalam jangka panjang. Nah, kesimpulan yang berikutnya, minuman manis menggunakan bentuk gula yang mudah diserap, yaitu sukrosa dan fruktosa, sehingga dia akan punya kemampuan untuk naikin gula Anda lebih cepat daripada Anda makan makanan padat. Resiko nyeri neuropatik dan kerusakan saraf meningkat seiring frekuensi dan jumlah paparan gula tersebut. Ya, dampaknya kemana aja nih? Ke ginjal ya. Ginjal akan kerja keras gitu ya. Pankreas dipaksa produksi insulin berlebih gitu ya. Lambung sama usus ya cepat Bapak Ibu lewat lambung gitu ya. Usus akan menyerap gula tanpa hambatan, lonjakan jadi lebih cepat. Dia akan mengubah mikrobiota usus, memicu peradangan yang berdampak pada metabolisme gula. Jadi kesimpulannya gimana Bapak Ibu? Ketiga jenis minuman di atas, yaitu minuman bersoda, minuman-minuman ringan manis, jus buah kemasan manis, minuman sport gitu ya, atau energi itu yang tinggi gula, semuanya bisa memicu Bapak Ibu. Kalau gimana? Kalau Anda konsumsi secara berlebihan lebih banyak daripada yang Anda butuhkan, dia akan mempercepat kerusakan saraf perifer dan menjadikan kebas kaki berubah menjadi sensasi panas, nyeri, terbakar, atau kesemutan. Didukung dengan penelitian klinis yang tadi udah saya ceritakan, hubungannya banyak. Intinya Bapak Ibu, jangan biarin lidah menentukan pilihan nutrisi Anda. Karena paparan gula tinggi dari minuman-minuman cair itu justru bisa bikin kerusakan saraf, gangguan pankreas, beban ginjal, dan gangguan usus. Jadi harus hati-hati, waspada gitu ya. Kalau misalnya bingung, lebih baik kembali kepada makanan dan minuman-minuman alami atau real food saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.